Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alaihi afdhalus salah wa atammat taslim. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali untuk bersama-sama duduk mendengarkan wasiat-wasiat Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah tujuannya untuk kebaikan kita hidup di dunia dan terutama akhirat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya akan berbicara tentang keajaiban istighfar. Saya awali dengan sebuah cerita. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau lahir tahun 164 Hijriah, meninggal tahun 241. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150, meninggal tahun 204. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun 179. Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Ahmad rahimahullah dan guru-gurunya ini, mereka punya cerita-cerita yang menarik. Saya ingin sampaikan cerita Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad suatu hari di usia yang sudah sangat tua, di akhir-akhir usia beliau sebelum wafat, Allah menakdirkan beliau untuk safar di salah satu kota di daerah Irak. Karena memang Al-Imam Ahmad dulu tinggal di kota Irak. Allah gerakan untuk pergi di suatu kampung dan tidak ada tujuan apa-apa di situ. Sampai di sana pas sholat maghrib, dia masuk untuk sholat maghrib di masjid. Selesai sholat dia baca Al-Quran dan sampai sholat isya. Sholat isya selesai, beliau kemudian, orang-orang sudah mau pulang semua, beliau kemudian mau tidur di masjid karena dia musafir. Lalu kemudian datanglah seorang marbot masjid, tukang jaga, tukang bersih masjid. Beliau melarang Imam Ahmad tidur di masjid, malah diusir, keluar, jangan di sini. Ini bukan tempat tidur. Lalu kemudian Imam Ahmad pun ya nurut aja. Ini pendatang. Imam Ahmad, siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad? Yang punya kitab hadis 40.000 hadis itu beliau riwayatkan semuanya.
Dari 4 imam yang besar ini, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Imam Ahmad. Semua orang kenal. Di majelisnya, kalau orang duduk di majelisnya 5.000 orang di zaman itu. Ini si Mas ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Diusirlah Imam Ahmad, suruh keluar, nggak boleh tidur di sini. Setelah itu Imam Ahmad balik lagi mau tidur di teras masjid. Kata marbotnya, nggak boleh, pergi dari sini. Musafir. Imam Ahmad bilang, musafir nih, nggak boleh, di sini bukan tempat tidur. Pergilah Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad pun keluar, dan tidak jauh dari situ ada seorang bapak-bapak tukang roti manggil Imam Ahmad. Ta'al ya Syekh. Syekh ini panggilan orang tua, atau bisa jadi dia orang berilmu, ya, atau mungkin orang kaya, terserahlah. Pokoknya Syekh itu tidak selalu dia ini orang alim, ya. Dipanggil Imam Ahmad ke tempat buat roti beliau. Dia bilang, saya punya rumah dan ini tempat jualan saya. Nanti kalau misalnya mau pengen nginap di tempat saya saja, ada kamar kosong. Oh iya. Sebelum itu Imam Ahmad bertanya kepada tukang roti ini. Kadang tukang roti ini dia punya perilaku atau kebiasaan yang luar biasa menarik, unik. Dia itu setiap mengerjakan apapun dia selalu mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Mecahin telur, astagfirullah wa atubu ilaih. Ambil garam, astagfirullah wa atubu ilaih. Ayak terigu, astagfirullah wa atubu ilaih. Semua yang dia lakukan diawali dengan istighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya kepada beliau, sudah berapa lama kau lakukan ini, wahai Syekh? Kata dia, oh dari dulu, sejak saya masih muda. Lalu kata Imam Ahmad bertanya kepada beliau, lantas apa faedah istighfarmu itu? Apa manfaat istighfarmu itu? Ya. Lalu kata dia, demi Allah, tidaklah setiap urusan keinginan yang saya inginkan kecuali akan tercapai. Setiap keinginan saya semuanya tercapai dengan banyak istighfar ini, kecuali satu. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Kata bapak itu, saya pengen sekali dipertemukan dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar. Istighfarmu itulah yang membuat saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kau. Dan saya Imam Ahmad, saya Ahmad bin Hambal, kata dia. Wah, bergembiralah sudah. Bapak itu semua doanya, harapannya tercapai dengan banyak istighfar. Kisah ini sebagian ulama melemahkannya, tapi kita ambil hikmah dari cerita ini. Kalaupun ini dia lemah, hikmahnya adalah memang istighfar itu manfaatnya besar. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan setiap hambanya. Allah akan mudahkan setiap urusan hambanya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini pun hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang melazimkan istighfar, selalu istighfar. Istighfar itu ucapan apa? Permohonan ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul maghfirah, minta ampun. Mengucapkan misalnya astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah saja, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau misalnya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga istighfar atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalimat-kalimat istighfar yang kalau diucapkan dengan hatinya, keluar dari hatinya, ini mengagumkan dan menakjubkan, akan menggetarkan hatinya dan membuat dia menjadi kuat. Semakin yakin kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat ini. Dari istighfar-istighfar yang saya sebutkan ini, mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Paling minimal adalah astaghfirullah, kemudian astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah artinya, ya Allah, aku tobat minta ampun kepada Engkau. Ya Allah, aku minta ampun dan tobat kepada Engkau, wa atubu ilaih. Kemudian astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya minta ampun kepada Allah yang maha hidup, yang maha tegak, Al-Qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup, yang maha tegak. Wa atubu ilaih, dan beristighfar kepadanya. Kemudian yang terakhir tadi, itu disebut dengan Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, yaitu kalimat Allahumma anta rabbi, wahai Engkau Tuhanku, ya Rabb, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau ciptakan aku adalah hambamu. Pernyataan, pengakuan bahwa kita adalah hambanya, makhluk yang lemah, dikasih sedikit ujian, dikasih sedikit sakit, jadi lemah kita. Khalaqtani wa ana 'abduk, dan saya adalah hambamu, pengakuan. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika, dan saya tetap berpegang terhadap perjanjian untuk selalu taat kepada Engkau. Wa wa'dika, dan selalu berjanji untuk menempati semua yang sudah kita sepakati janjinya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku lakukan. Dari keburukan yang aku lakukan. Ini pernyataan yang sangat dalam. Ustaz, keburukan apa yang kita buat, Ustaz? Banyak. Keinginan-keinginan yang berlebihan, yang terlalu tamak kepada dunia, ini juga adalah keburukan. Maksudnya keinginan kepada dunia yang berlebihan sampai kita kadang-kadang terlalu terburu-buru kepada Allah. Ya, minta segini, pengennya cepat. Ya Rob, cepat. Ini adalah keburukan, gak boleh. Kita kan cuma disuruh minta kepada Allah. Nanti Allah kasih kalau Allah kehendaki. Gak boleh terburu-buru. Berdoa itu akan dikabulkan selama tidak buru-buru. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa kita selama dia tidak terburu-buru. Punya harapan, iya, gak apa-apa. Tapi ingat, yang tentukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jiwa yang buruk kadang-kadang penyakit hati ini kan datang terus mengganggu hati kita. Ada rasa sombong, ya.
Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa ini selalu mengajak kepada yang buruk-buruk. Ada sedikit kesombongan ketika dia punya kelebihan. Kelebihan itu kan bisa ilmu, ya kan? Orang yang berilmu bisa terjangkiti sombong. Bukan cuma ilmu agama, ilmu dunia pun kadang dia sombong. Saya S1, ente cuma lulus SMA. Saya S2, S3, ya. Ente cuma lulus SMA. Hati-hati, kesombongan. Sombong itu kan Rasulullah bilang batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang dan menolak kebenaran. Maka jangan sampai ada penyakit hati di dalam diri kita. Ada juga hasad, ya. Jadi penyakit hati ini banyak sekali. Sombong karena kelebihan harta, jabatan. Ini hati-hati. Kan semuanya itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad. Nah, hati-hati. Kita yang belum dikasih kelebihan, jangan iri, jangan hasad. Bersyukur sama yang ada. Ketika kita tidak ridho dengan pemberian dari Allah, makanya Allah bilang, "Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Ridhoilah atas pemberian Allah kepada manusia, niscaya kau akan termasuk orang kaya. Ridhoi, terima yang ada. Jangan iri, jangan hasad. Ketika sudah hasad saja sudah dosa, apalagi sampai berharap, ya Allah, hilangkan itu nikmat dari dia ya Allah. Itu bahaya lagi tuh. Ini enggak bagus lagi. Maka kita berlindung, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan yang buruk yang mungkin aku lakukan, yang sudah aku lakukan, baik dengan perbuatan tangan atau kaki, mata, ya, mata ngelihat yang haram, telinga dengar yang haram, semua kita berlindung. Siapa yang bisa selamat hari ini dari dosa? Banyaknya maksiat yang kadang-kadang seliweran di media sosial, lewat di HP kita. Nggak sengaja lewat. Mudah-mudahan kalau tidak sengaja Allah ampuni. Tapi kalau sengaja, udah tahu nih buruk, coba dulu dibuka. Penasaran. Nah, ini keburukan. Maka kita berlindung, ya Allah, lindungi aku dari keburukan apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui ya Rabb semua nikmat yang Kau karuniakan kepadaku. Ini pernyataan yang luar biasa. Wa abu'u laka bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku akui semua dosaku ya Rabb. Aku akui ya Rabb ini dosa. Ini masih bagus orang mengakui dosa. Ada orang yang tidak mengakui. Ada orang yang tidak mengakui kalau dia berbuat dosa. Maka ini bagus kalau dia sudah mengakui pernyataan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia akui, ini kata Rasulullah sama dalam hadis, kullu bani Adam khata', setiap orang berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik mereka adalah yang bertobat, mengakui dosa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini kalimat-kalimat doa atau istighfar dari yang pendek sampai yang panjang. Dan kata Rasulullah, barang siapa man lazimal istighfar, siapa yang terus melakukan istighfar, balasannya apa? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin min kulli hammin faraja. Allah akan melapangkan semua kegundah gulananya dia.
kesempitan, bukan cuma kesempitan secara materi, tapi hatinya yang sempit. Karena kadang orang yang bisa jadi bergelimang harta tapi hatinya susah. Ini orang nggak bahagia nih. Orang nggak bahagia kayak begini. Selalu saja pikirannya susah, hatinya susah, pikiran nggak tenang, ya, hati nggak nyaman, nggak bahagia. Ini kalau dengan istighfar, insya Allah Allah tenangkan dia. Allah bantu dia. Ingat, Allah yang akan memudahkan atau melapangkan pikirannya, membahagiakan hatinya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Semua urusan yang sulit Allah mudahkan. Ada jalan keluarnya. Istighfar. Maka banyak istighfar. Ustaz, berapa banyak Ustaz? Rasulullah, tadi saya mau pengen cerita dulu. Dulu saya pernah ngisi di Malang tentang tobat, minta ampun. Lalu ada jamaah yang tanya, Ustaz, kita ini kalau tiap hari kayaknya merasa tidak berbuat dosa. Kata dia begitu. Ustaz, saya ini kayak, memang beliau kan, mohon maaf, beliau mungkin juga orang terpelajar kan, jadi ya lulusan sekolah tinggi agama dan juga salah satu guru juga di sekolah agama. Jadi ketika saya ceramah itu kayak dia mungkin tidak senang, dia kayak ada feedbacknya, ada tanggapan dia yang kurang nyaman. Dia bilang, Ustadz, kita ini tinggal di sini kayaknya insya Allah nggak buat dosa, aman-aman saja. Dia mau ngusulin bahas pembahasan lain. Ya Rob, betapa saya dalam hatinya, saya bilang, iya nggak apa-apa, alhamdulillah kalau memang kita selamat dari dosa. Tapi yang namanya manusia, dan saya bilang, manusia terbaik saja beristighfar tiap hari. Nabi Muhammad istighfar tiap hari 100 kali minimal. Masa kita nggak istighfar? Siapa kita? Tapi ini ana nggak bilang kayak gitu. Ana cuma bilang Rasulullah saja istighfar loh. Maka saya katakan bahwa orang beristighfar itu tidak harus nunggu dia setelah berbuat dosa. Ya. Saya habiskan dulu hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang banyak beristighfar dimudahkan urusannya, jalan keluar didapatkan, kemudian hatinya dibuat bahagia, ya, pikiran tenang. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, wafat tahun 110 Hijriah. Beliau dulu didatangi murid-muridnya, jamaah-jamaahnya. Ada pernah sekali datang seorang laki-laki bertanya, minta solusi. Ya Imam, sekarang nih lagi paceklik, tanaman tumbuh tidak ada buahnya. Gimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Datang satu lagi tanya, ya Imam, saya ini fakir, kira-kira gimana solusinya supaya bisa keluar dari kefakiran ini? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Masya Allah. Datang orang yang ketiga, tanya lagi, ya Imam, saya ini belum dikaruniai keturunan. Apa solusinya ya Imam? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh,
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Dia baca firman ini. Artinya apa? Nabi Nuh waktu itu didatangi oleh kaumnya untuk mengadukan kondisi mereka. Maka Nabi Nuh bilang kepada mereka, banyak istighfar. Innahu kana ghaffara, dialah yang maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan limpahkan harta. Wa banin, keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar, dan akan disuburkan kebun-kebun, sungai. Ini Allah yang bilang. Yakin gak kita? Disebutkan 3 orang yang tadi ini datang bertanya tentang hal itu. Setelah mereka ngamalin ini, mereka mendapatkan jalan keluar. Dulu juga di Saudi Arabia ada seorang syekh ditanya, Syekh bin Baz kalau nggak salah. Dia ditanya oleh seorang jamaahnya, ya Imam, saya ini sudah 10 tahun nggak dikaruniai anak. Maka kata Syekh, banyak istighfar. Ya. Setelah 2 tahun atau 3 tahun, dia sudah datang dengan mengabarkan kepada Syekh, alhamdulillah saya sudah dikaruniai anak. Masya Allah, banyak istighfar. Ya. Juga saya pernah dengar ceramah seorang syekh di Saudi. Syekh ini ceramah di salah satu masjid. Lalu ketika dia masuk, dia lihat ada seorang ibu-ibu tua, ya, sedang duduk di pojok pintu masjid. Dia mau minta-minta, dia mau nunggu nanti setiap orang mau pulang, sedekah. Ya. Semua orang dimintai, semua orang. Syekh ini keluar yang terakhir, dimintai si syekh ini. Lalu kata syekh ketika dimintai, kata dia, perbanyak istighfar. Subhanallah. Dia malin, cuman itu saja. Dia malin istighfar si ibu ini. Kan kata ibu ini, saya sudah ditinggal suami, nggak punya suami lagi, anak ada berapa pokoknya dia tanggung itu. Setelah itu si ibu ini alhamdulillah dia ngamalin istighfar. Setelah beberapa tahun datang si syekh ini ke kampung ini lagi ceramah. Lalu dia tanya, di mana sih ibu ini yang dulu pernah minta-minta di sini? Oh, kata dia sudah dilamar oleh seorang pengusaha kaya. Masya Allah. Luar biasa. Nah itulah manfaat istighfar. Dan dia, si ibu ini langsung yang datang kepada syekh dan dia cerita kepada syekh. Dia dulu ngamalin apa yang diwasiatkan oleh syekh kepadanya untuk memperbanyak istighfar. Ya, ingat, istighfar itu diucapkan satu, karena berbuat dosa kita segera banyak istighfar. 2, ketika ditimpa musibah, ujian, banyak istighfar. 3, tidak 2 ini, tetapi kita setelah beramal soleh, berbanyak istighfar. Nggak buat dosa, nggak ada musibah, banyak istighfar. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir hidupnya, sebelum beliau meninggal, turun inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli li rabbika wanhar, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasholli li rabbika wanhar. Li rabbika wanhar apa? Bukan inna a'tainakal kautsar. Apa namanya? Subhanallah.
Surat An-Nasr. Surat An-Nasr, bukan Inna a'tainakal kautsar. Ya. Surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhirnya itu Surat An-Nasr awalnya idza ja'aka nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, idza ja'aka nasrullahi wal fath, ketika telah datang kepada engkau pertolongan dan penaklukan kota Mekah, dan engkau melihat ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat banyak orang masuk Islam. Sudah di Fatu Makkah itu semua masuk Islam. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, ucapkan subhanallah dan alhamdulillah dan istighfarlah. Maka sebelum meninggal Nabi SAW, ayat ini turun sebagai peringatan atau sebagai perintah kepada Nabi untuk banyak mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa ini dibaca ketika dia ruku, ketika dia sujud. Perhatikan doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, 3 yang dibaca. Maha suci engkau dan hanya pujian-pujian hanya milikmu, ampunilah. Kata para ulama, beristighfar ketika setelah melaksanakan amal soleh, ini adalah tingkatan istighfar yang paling tinggi. Ini sudah pada puncaknya. Ketika kita sudah mencapai amal soleh yang tertinggi, kita banyak istighfar. Ketika selesai solat, antum selesai solat, apa yang pertama dibaca? Rasulullah baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah beramal soleh, tapi baca istighfar. Ketika selesai haji, ya, wa thumma afadhan nas wastaghfirullah, kata Allah. Ketika sudah selesai ifadah, tawaf ifadah, ya, setelah wukuf di Arafah, manusia semua berbondong-bondong untuk tawaf ifadah. Lalu kemudian ditutup dengan istighfar. Perbanyak istighfar. Selesai haji masih disuruh istighfar, padahal baru beramal soleh. Maka istighfar itu dibaca ketika orang berbuat dosa. Ini istighfarnya orang-orang umum. Ya wajarlah kalau dia berbuat dosa. Kedua, istighfar ketika dapat ujian cobaan. Cobaan ujian ini bisa menimpa siapa saja, ya, orang umum atau orang soleh. Ketika dapat ujian, banyak istighfar. Yang ketiga, setelah beramal soleh, dan ini adalah puncaknya amal soleh, yaitu istighfar. Maka kita perlu banyak-banyak untuk beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, semua kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala membahagiakan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan tentunya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah seorang hamba ketika nanti di hari kiamat dia mendapatkan catatan amalnya, dalam catatan amal solehnya tulisan istighfar, 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 istighfar. Beruntung dan beruntung. Allahu Akbar. Maka coba mari kita perbaiki. Mungkin kita sudah istighfar tapi kemudian masih belum ada efek. Coba kita ulangi lagi dan coba ucapkan dengan hati. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfarnya kita masih butuh kepada istighfar. Wallah, ini dalam sekali ucapan beliau. Istighfarnya kita masih butuh pada istighfar. Yang bicara ini Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia seorang ulama. Siapa dia? Ulama besar tabi'in. Allah puji generasi tabi'in.
Namun mereka masih mengucapkan kalimat seperti ini. Istighfarnya kita masih butuh pada istighfar, apalagi kita. Maka ini kayaknya istighfar harus diucapkan dengan apa? Dengan lisan dan hati, bukan cuma sekedar di lisan. Kata Imam Al-Qurtubi, saya tutup dengan ucapannya, fa amma man qala bilisanihi astaghfirullah wa qalbuhu musirrun ala ma'siyati fastighfaruhu dzalika yahtaju ila istighfar. Adapun orang yang mengucapkan istighfar dengan lisannya tapi sementara hatinya masih berbuat maksiat atau perbuatan dia masih tetap berbuat maksiat, maka istighfarnya itu butuh kepada istighfar yang baru, atau istighfarnya dia masih butuh kepada istighfar yang lain. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk selalu ingat dan mengamalkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.